Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab angkatan pertama Kemenak tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Iwan Susiawan, sarjana komputer, mahasiswa PPG LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor peserta 2059581176001. Saya mengajar di MA Mura'atuddin Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Daljab angkatan pertama tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran TIK. Kemarin sedikit membahas tentang sistem komputer juga ya kemarin ya, komputer, terus ada sedikit jaringan komputer. Nah, untuk hari ini kita nanti membahas tentang topologi jaringan. Jadi topologinya, bentuknya jaringan, ya kan? Sebelum dimulai, ini untuk lengkap ya semua ya, lengkap, tidak ada yang apa itu tidak masuk. Sebelum dimulai pelajarannya, coba sebagai ketua kelasnya bisa yang kita pelajari tentang ini ya. Coba kita mulai aja untuk awalnya ya, kayak gini. Sebentar. Nah, kita nanti pertama mengidentifikasi tentang topologi jaringan, terus menyebutkan macam-macam topologi jaringan, menyebutkan kelebihan juga kekurangan berbagai macam topologi jaringan, menampilkan cara untuk sharing data pada dua buah komputer. Jadi nanti komputer satu A dan B dihubungkan, nanti bisa sharing data. Suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain yang merangkai menjadi sebuah jaringan, di mana penggunaan topologi jaringan didasarkan pada biaya, kecepatan akses,
ukuran maupun tingkat konektivitas yang akan mempengaruhi kualitas maupun efisiensi suatu jaringan. Beberapa macam topologi jaringan, ada topologi ring. Nah, kemarin ada ya, masih ingat kan? Topologi bus, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Coba simak. Jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus menggunakan semua kabel jenis koaksial di sepanjang model lain, dan pada umumnya ujung kabel koaksial tersebut biasanya diberikan T-konektor sebagai kabel end-to-end. Kelebihan topologi bus. Yang pertama, penambahan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru cukup mudah. Biaya instalasi cukup murah. Dengan video-video tadi, nanti kalian membentuk kelompok, terus nanti mendiskusikan permasalahan yang sudah ditampilkan dalam, nanti ada LPD namanya. Coba sekarang membentuk kelompok. Jadi kelompok gini aja, dibuat 4 aja ya. Ini ada 1, 16, berarti 4 ya. 4 satu kelompok, isinya 4 anak. Langsung gini aja. Jadi nanti langsung gabung ke sini. Nah, ke situ. Gabung situ. Nah, bentuk kelompok ya. Apa? Oh, buatan. Ini lembar kerjanya, nanti didiskusikan ya sama kelompoknya. Ini gini, memang saya sengaja kasih double, nanti yang dipakai tetap 1 ya. Nanti waktu mengerjakan jangan lupa ya kan, masing-masing anggota nanti juga harus memahami apa ini ya. Jadi pertanyaan ini nanti harus dipahami juga, soalnya nanti dia masuk ke permainan kita selanjutnya. Iya. Nah, ini untuk bahan ajarnya, modulnya. Ini modulnya. Nanti tiap anggota kelompok harus memahami apa yang ada di sini, yang didiskusikan nanti apa harus dipahami ya. Karena nanti kenapa? Nanti kita untuk di permainan selanjutnya nanti juga mengacu ke sini. Ya. Mungkin keoyo-oyoan. Mengerjakan saya kasih waktu 15 menit cukup ya? Cukup. Ya. Dimulai dari sekarang ya kan, 15 menit cukup ya untuk mengerjakan ini, saya kira cukup. Nah, yang ditulis di sebelah sini atau sini terserah, di sini misalnya juga ditulis tidak masalah. Nah, tapi saya usahakan nanti tiap anggota kelompok itu paham dengan yang didiskusikan ini. Ojo nganti. Oke, nomor 1, topologi jaringan kurang. Anggota yang lain dia paham loh ya. Ojo sing nulis tok sing paham loh. Nah. Nanti anteng. Itu, Pak.
Jadi menyebutkan aja kan nggak menjelaskan ya. Ngasih tahu apa? Gitu. Heeh. Ini ngasih tahu ya. Heeh. Ring. Topologi. Bus. Berupa konfigurasi dari start note serta teknologi yang menggunakan biaya rendah. Wi opo? Nah, kan cuma sebut itu, iya lah. Hasil diskusinya ya kan, nanti anggota yang lain harus paham juga loh ya, jangan yang paham cuma yang nulis tok loh ya. Nanti soalnya itu nanti ajakan ke permainan berikutnya, makanya anggota kelompok yang lain juga harus paham ya. Dibaca lagi yang lain kawan. Ini pertanyaan Lo. bisa. Ingat sakit Pak. Oh iya harus. Iya. Nah, Mengapa Ya. cara kerja? anggota yang lain harus loh, harus bisa loh, paham loh ya. Insyaallah. Jangan cuma yang nulis saja yang bisa. Mengapa Jadi cara 20 detik lagi sudah ya. Anggotanya juga harus paham loh ya. Jangan sampai tidak paham. Soalnya itu hasil diskusi. Jadi anggota kelompok juga harus paham. Sudah ya. Waktu kelompok 3 udah. Dari hasil diskusi kalian ya kan udah ditulis di situ semua ya. Nah itu nanti anggotanya, seluruh anggota itu harus paham apa yang didiskusikan. Soalnya karena itu nanti di dinding itu kan ada ya kan, di tempel itu ya, itu nanti permainan selanjutnya. Kalau salah satu anggota kelompok itu nanti apa itu tidak benar-benar diskusi apa yang di situ, nanti pasti kesusahan jawab itu. Soalnya nanti yang jawab di situ itu nggak cuma satu orang. Jadi anggota kelompok. Jadi kalau misalnya nanti bisa jawab sesuai dengan yang ditulis di situ, berarti kan kalian benar-benar diskusi. Kalau tidak tahu berarti cuma mendengarkan, ya. Ya, udah selesai. Ini saya bagikan dulu satu-satu. Aku jawab. Nah, itu ada apa itu spidol ya? Itu nanti digunakan, memang sengaja tidak ditampilkan. Jadi gini, nanti kalian buka pertanyaannya apa. Sebenarnya pertanyaan itu sama dengan pertanyaan yang di situ. Dibuka, dijawab tanpa melihat tadi yang didiskusikan apa. Itu untuk mengetahui kalian benar-benar paham diskusinya yang didiskusikan. Ya, jadi membuka salah satu kertas dibuka terus dijawab sendiri tanpa soalnya harus tahu kalau benar-benar diskusi ya. Dimulai 1, 2 pertanyaan, silahkan milih sendiri, bebas. 3, ayo. Nah. Ya sama Siti, salah satu. Jawabnya ya di atas saya ini. Nah. Ya itu di kertas ini. Nah, berarti di sininya. Dibuka,
jawabannya terus ditutup baru dijawab kan gitu. Udah sama tiga gitu tok ya. Wah, tuh dua. Bentar dulu. Ya dulu ya. Tadi ada yang mui sebentar. Karena kecepatannya akhirnya jadi berkurang. Ini ya. Nanti milih kan ada soal. Jawabnya di sininya. Ya. Ayo mulai selanjutnya. Milih soalnya terserah. Gak usah didiktekan, nggak boleh. Nah. Orangnya ganti. Nanti kita cocokkan. Terus jangan lupa ada hadiahnya juga loh nanti. Dilanjut lagi selanjutnya. Satu, bukannya satu. Anggotanya nanti gantian, jangan itu terus loh ya. Terus ganti anggotanya. Ini pasti yang tukang juru tulisnya mesti paling apal. Tukang juru. 5, 6. Kelompok 2 tuh 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya nggak boleh lihat. Kau tadi didis loh lihat. Kelompok 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loh. Wah kayak mana boleh? Gini. Apa wi? Harus makan kabel. Oh, ya. Kleru iki. Satunya, kelompoknya, anggotanya. Tidak boleh dikte loh, nanti didis loh. Kalau kawan didikte didis loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang udah diselesaikan maju ke depan. Selesai, siapa yang duluan? Siapa yang duluan selesai? Tuh, ayo. Situasi. Kelompok 1 udah. Kelompok 1 pertama diikuti kelompok 4 udah belum? 4. Terus kelompok 4
Habis spidol ya? Kurang cepet karena spidol ya? Wah, spidolnya harusnya dipakai pelumas ya biar cepet. Ayo, kelompok 2 sudah selesai kelompok 2. Oh, kurang 2, gantian. Sekarang yang berlomba mempercepat diri kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 nanti kelompok 1 udah 10 siap semua, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah belum itu? Oh sudah, kelompok 4 sudah. Tadi berarti yang pertama selesai kelompok 1, kedua kelompok 4, 3 kelompok 3, keempat kelompok 2. Nah 1, 2, 3, 4. Sekarang coba kita lihat bareng-bareng jawabannya benar atau salah. Kan kalau sekedar jawab aja kan bisa ya, tapi sekarang menjawab dengan yang benar. Coba kita mulai dari gini dulu. Perwakilan kelompok 4 jadi mengkoreksi di kelompok pertama. 4 pertama, kedua kelompok 3 ngoreksi kelompok 4. Masing-masing dikirim satu anggotanya. Apa? Ayo. Ayo, anggotanya siapa? Anggotanya apa? Rasanya nanti di situ aja. Misalnya benar ya udah benar, misalnya salah di ping, benar dicentang, ya kan? Salah di ping gitu ya, disilang ya salah. Kalau salahnya disilang nanti. Ya, kelompok 3 perwakilan di jawaban nomor kelompok 4. Kelompok 1 ke kelompok 2 jawaban, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, 4 ke 1. Udah ya. Udah dimulai dari kelompok kelompok 1. Dibuka pertanyaannya apa dulu? Kelompok 4. Nah, ini suatu teknik menghubungkan menghubungkan 2 atau 3 komputer, benar gitu ya? Menghubungkan 1 dengan 2, 1 dengan 3 kan gitu. Untuk menjadi sebuah jaringan, kalau topologi gitu ya. Berarti harus ada kata 2 sama jaringan, 2 atau lebih. Misalnya 3. Kalau misalnya nggak ada kata jaringan, berarti nilainya setengah. Nah, itu balas dendam gitu. Terus yang keempat, Pak, dibaca pertanyaannya. Salah satu kekurangan topologi star adalah boros pemakaian kabel. Iya, star memang boros pemakaian kabel, soalnya dia ada hubnya, setiap komputer atau perangkat terhubung ke hub ya. Jadi akhirnya boros kabelnya boros. 3 ini ngompor ya nengane ya. Ngompor bleduk komputer 1 sama komputer satunya. 1 sama 2, berarti A sama B dihubungkan. Tadi ada sekilas videonya juga toh. Nah, sekarang dicoba menghubungkan antara komputer A dengan komputer B. Sebelum menghubungkan komputer antara komputer 2 komputer,
kan ada syaratnya, bukan cuma kayak listrik diincepkan ya boy, dicolokkan terus nanti nyambung, kan enggak gitu kan, berarti harus dikonfigurasi juga lah. Dikonfigurasi tadi di video kan konfigurasi IP-nya di situ. Kita mau menyambungkan antara komputer A dengan komputer B. Pertama, kita itu buka di option. Nah, karena kita menggunakan kabel, menggunakan Ethernet, berarti kita ini di double klik bisa, atau diklik ini terus properti bisa, atau mungkin ini sama ya, cuma nanti beda ini aja. Nah, dari sini kita harus menggunakan IP manual. Di sini IP manual. Nah, IP manual. IP yang di sini yang kita gunakan IP yang versi 4. Yang ini. IP version 4. IP itu Internet Protocol ya, IP version 4. Kalau 6 nanti beda lagi. Ini yang 4 ya saya gunakan. Nah, di sini dari sini kita menggunakan IP yang kelas C ya. Yang biasa digunakan biasanya itu yang sering dipakai itu masih 192.168.1 misalnya ini 1. Nah, IP-nya ini di komputer A ya ta. Terus untuk di komputer B ini tidak boleh sama, karena gini, IP itu ibaratnya alamat. Kalau alamatnya sama, otomatis nggak akan bisa ketemu. Jadi ini harus beda. Ini misal kalau ini 1, mungkin nanti di komputer yang itu 2, misalnya gitu. 2. Terus nanti setelah itu di pencet tab. Di tab itu nanti subnet max-nya itu langsung 255.25.25 atau ini biasa digunakan /24 kayak gini ya. Nanti ada peng-IP-an ada beda lagi ya. Kalau /24 itu nanti dari IP 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Jadi dia ada 254 IP kalau di ////24. Nanti ada lagi yang pakai /30 nanti cuma ada 6 IP, misalnya 192.168.1.1/30. Berarti dia dimulai IP itu dari IP pertama dari 192 itu nyampe, berarti ada 6, nanti nyampe 192.168.1.6 kan gitu. Jadi cuma gitu ya. Jadi kalau ada slash itu nanti itu pengkelompokannya beda. Jadi kalau /24 nanti satu kelompok itu ada 250 berapa, 254. Kalau /30 ada lagi sampai 6 kayak gitu dan seterusnya. Terus oke, coba. Nah, ini supaya kita tahu ini bisa atau enggak terhubung. Kan dulu kita mempelajari apa itu cara mengetahui komputer itu saling terhubung atau enggak, itu menggunakan tool yang ping itu loh kemarin. Ping itu kita di sini nyari di CMD kemarin tuh kayak gitu loh. CMD. Nah, di sini kan ada di open. Kalau ini terhubung enggak sama komputer itu dan satu. Tadi kan itu dikasih alamat berarti diketik ping 192.168.1 itu tadi berarti 2 ya. 2. Itu terus di enter.
belum di oke tadi. Oke. Terus oke. Nah, ini tadi IP-nya belum dikonfigurasi di situ. Kalau sudah dikonfigurasi kan gini. Nah, ini kan gini. Cara membacanya ini kan ini. Ini kan ada ping 192.1.2. Ini kan 1.2 itu alamat komputer ini. Jadi ping ini reply from 192.1. Berarti balasan ini ngeping ke situ. Hei, kayak gitu misalnya diceluk. Hei. Itu berarti itu jawabnya ini. Bed ini typing dengan beban berapa bebannya itu. Terus ini time itu waktu, time to live itu TTL itu time to live. Jadi gini, kalau ping itu misalnya time-nya itu 1 ms itu milisecond. Berarti ini semakin kecil itu semakin baik. Ini karena kita ping itu bisa, berarti ini saling terhubung. Kalau pingin lama itu di ping straight terus T. Kalau itu ngeping ke sini ini nanti 3. Kan gitu. Berarti ada jawaban, berarti ini sama itu berarti terkoneksi. Nah, dikumpulkan ke sini, terus ke tempatnya masing-masing. Nah, distribusinya bawa ke sini. Hasilnya aja enggak apa-apa. Hasilnya saja enggak apa-apa, hasilnya tok. Hasilnya aja. Ini bawa ke sana enggak apa ini. Ini hasilnya ya. Nah, terus ini coba soal ini coba dikerjakan sebentar, ya kan? Bisa perut. Benar, sabar. Yes. Nah. Waktunya 10 menit ya, 10 menit ya waktunya. Kan cuma 10 pertanyaan. Gampang toh? Ya udah. Udah, langsung. Oke. Yo, gampang. Nah, sip. Oke. Iya. Udah bisa toh? Gampang toh? Nah. Sudah dikumpulkan. Ya, berarti dari apa yang kita pelajari tadi, kita akhirnya bisa menyimpulkan untuk kalau kita mengetahui topologi jaringan, di situ kita akhirnya dapat mengetahui kelemahan juga kelebihannya. Mungkin dari kelebihan apa itu kita tahu kelebihan dari mungkin transfer data rate-nya, atau mungkin kelebihan ekonomis dari biayanya waktu kita gunakan model topologi yang gimana. Apa itu setting IP model kayak gitu, ya kan? Untuk konfigurasi kayak gitu nanti kita di pelajaran selanjutnya aja, karena waktu udah ketua kelasnya. Silahkan memimpin doa.
Pelajaran hari ini kita akhiri sekian dulu. Akhir kata, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.